Hai, selamat datang kembali di Pohon Film. Cerita kali ini tentang film yang berjudul Connect, episode kedua. Mari kita mulai. Di rumahnya, si Mutan mengingat kembali masa kecilnya saat terjatuh dari atas pohon. Dia mencoba mengambil sarang burung, namun induknya datang menyerang. Saat terjatuh, terlihat kaki, tangan, dan lehernya yang patah kembali normal. Teman-temannya yang melihat itu menyebutnya monster. Si Mutan yang sebelumnya ada di depan kantor si pembunuh, dia bertemu dengan wanita yang ada di penglihatannya. Niat hati ingin bertanya tentang pria yang bersamanya. Wanita itu pergi ketakutan melihat si Mutan hanya punya satu bola mata. Di restoran, Jin-sup memperhatikan pejalan kaki yang ada di luar. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Wanita tadi yang baru diketahui namanya adalah Sun-hee memilih duduk satu meja dengan Jin-sup. Di sana terdengar lagu yang biasanya dinyanyikan oleh si Mutan. Lagu itu diunggahnya menggunakan Z sebagai nama samarannya. Tiba-tiba Jin-sup kembali merasakan sakit di matanya. Begitu pula dengan si Mutan. Dari penglihatannya, si Mutan akhirnya tahu restoran tempat Jin-sup berada. Namun saat dia tiba di sana, Jin-sup sudah pergi. Sun-hee yang melihatnya malah mengira si Mutan sengaja mengikutinya sampai ke restoran. Di tempat lain, seseorang yang sepertinya sedang berada di studio rekaman mengatakan akan mengklaim lagunya Z. Di rumahnya, Mutan tak mengerti mengapa dia hanya mendapat penglihatan secara tak sengaja. Saat dia mencari tahu tentang penyelidikan polisi, dia melihat simbol yang sama dengan simbol yang ada di penglihatannya. Dia pergi ke seorang yang ahli di bidang itu. Wanita itu mengira si Mutan ingin dibuatkan horoskop, semacam peramal pakai zodiak gitu. Namun, si Mutan hanya ingin bertanya tentang simbol apakah itu. Wanita itu menjelaskan, di astrologi itu adalah simbol planet Pluto. Si Mutan penasaran apakah tanggal 29 November dan 12 Desember ada hubungannya dengan simbol tersebut. Tanggal itu adalah di mana ditemukannya patung mayat. Ternyata memang ada hubungannya. Itu adalah tanggal saat Pluto dan Venus mengalami konjungsi. Kedua planet tersebut akan berada di batasan yang sama. Venus melambangkan kecantikan dan kesenian, sedangkan Pluto melambangkan kehancuran. Kedua planet ini akan kembali bertemu pada tanggal 20 dan 25 Desember, kemudian akan berakhir di tanggal 6 Januari. Entah wajah siapa yang Jin-sup gambar kali ini. Sun-hee tiba-tiba datang ke rumahnya. Jin-sup bertanya bagaimana Sun-hee tahu alamat rumahnya. Sun-hee yang memang menyukai Jin-sup mengatakan dia tahu semua tentangnya. Dia juga meminta Jin-sup mengenalnya lebih jauh. Gak pakai basa-basi, terjadilah adegan mama papa. Mantap. Wanita yang didatangi si Mutan menemui detektif Choi. Diketahui namanya adalah Yongran. Dia ternyata adalah kenalan detektif Choi. Dia mengatakan bahwa si Mutan mendatanginya, kemudian bertanya tentang simbol itu yang melambangkan seni dan kematian. Dengan kata lain disebut iblis. Detektif Choi langsung menyuruh rekannya untuk memasukkan si Mutan ke daftar tersangka. Sun-hee yang sudah selesai dengan adegan mama papanya melihat buku sketsa Jin-sup. Keesokannya, seseorang kembali menemukan patung mayat. Sun-hee yang melihat beritanya teringat akan sketsa Jin-sup yang dia lihat. Seketika itu, dia curiga padanya. Di tengah kerumunan, para preman yang melihat si Mutan langsung mengejarnya. Polisi pun ikut mengejar. Di kantor, Sun-hee minta bantuan pada temannya. Entah apa yang dia katakan. Para preman berhasil mengejar si Mutan. Salah satu dari mereka memotong tangannya. Dia juga melihat sendiri bagaimana tangan itu bisa tersambung kembali. Dia menyebutnya Connect.
Entah dari mana datangnya, gadis itu tiba-tiba menyetrum si preman. Dia menyuruh Mutan untuk membunuhnya jika tak ingin rahasianya terbongkar. Namun Mutan tak mau. Mereka melarikan diri sebelum akhirnya polisi tiba. Gadis itu mengatakan dia sengaja mengikuti para preman untuk menemukan si Mutan. Mutan bingung mengapa preman tadi menyebutnya Connect. Ceritanya panjang, begitu katanya. Gadis itu menyimpan nomor telepon si Mutan lalu memperkenalkan diri yang ternyata namanya adalah Choi Irang. Namun si Mutan tak menjawab saat Irang menanyakan namanya dan pergi begitu saja. Jinsup yang baru datang langsung disambut Sunhee yang memang telah menunggunya. Dia mengajak Jinsup untuk bicara berdua. Di atas gedung, Sunhee mengatakan bahwa dia telah melihat buku sketsa Jinsup. Tapi sketsa itu terlalu detail. Jinsup berkilah, dia melihatnya di internet yang memang banyak tersebar tentang foto kasus patung mayat. Namun Sunhee tak percaya, karena dia juga melihat sketsa terakhir yang Jinsup gambar, padahal patung mayat itu baru muncul pagi ini. Temannya yang sedang mengamati dari jauh, tiba-tiba HP-nya berdering. Jinsup yang melihatnya akhirnya tahu, dia sedang dicurigai. Sunhee berteriak kalau Jinsup adalah pembunuh. Jinsup langsung memukul Sunhee hingga pingsan. Dia juga menghajar satu temannya. 아니야, 명훈아. 이 사람. Tiba-tiba, Jinsup kembali merasakan sakit pada matanya bersamaan dengan HP Sunhee yang berdering, bernada lagu Z yang sedang viral di sosmed. Mutan yang sedang berada di depan kantornya juga merasakan sakit. Dia mendapat penglihatan Jinsup yang sedang menghajar laki-laki itu. Dari kejauhan, Irang yang melihatnya merasa aneh. Jinsup kemudian melempar laki-laki itu dari atas gedung. Mutan juga melihat Sunhee ikut dibunuhnya. Ini yang namanya habis manis, cepat dibuang. HP Sunhee berhenti berdering. Sakit mata Jinsup juga berhenti. Jinsup merasa mungkin sakitnya karena lagu itu. Lanjut episode 3 guys.